Rasa kecewa kini tengah dirasakan pengacara Sunan Kalijaga terhadap orang tua pelaku kasus bullying atau perundungan terhadap anak bungsunya. Kekecewaan Sunan bukan tanpa alasan. Ia menduga orang tua pelaku telah melakukan rekayasa atau main mata dengan pihak sekolah. Terlebih sampai kini tidak ada itikat baik dari orang tua pelaku. Atas alasan itulah, Sunan menuntut pertanggungjawaban atas biaya pengobatan putranya senilai 4 juta rupiah. Seperti diketahui, sidang putusan kasus bullying di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 7 Maret 2024 lalu telah digelar dan diputuskan di mana menyatakan bahwa pelaku bullying berinisial MNB terbukti bersalah dan mendapatkan hukuman berupa pelatihan kerja. Lantas, benarkah Sunan berencana akan menempuh jalur hukum terhadap orang tua pelaku kasus bullying? Ya, kan saya sudah menanyakan bahwa apa memang kalian ini ada settingan apa sama orang tua pelaku anak terpidana ini. Ya, buat saya, ya nanti kita lihatlah apa sih yang nanti kan juga pasti akan ketahuan. Dan saya kan kemarin juga sudah menyampaikan bahwa kami akan melakukan upaya hukum terhadap orang tua anak pelaku atau anak terpidana ini. Nanti kita lihat, saya sedang persiapkan bahwa orang tuanya juga pasti kita akan lakukan upaya hukum berdasarkan bukti-bukti yang kita punya ya. Kalau kemarin kan untuk keadilan putra saya. Nah kalau sekarang kan memang saya hanya meminta pertanggungan jawab dari bapaknya, Pak Arief, yang katanya mau bertanggung jawab, membuat surat pernyataan, ditandatangani di atas materai, disaksikan oleh kepala sekolah, wali kelas, dan kepolisian pada saat itu. Bertanda tangan, mau, siap, ya, mengganti segala sesuatu biaya yang memang dikeluarkan akibat dari perbuatan anaknya. Namun demikian, sudah sampai dengan putusan pidana, tidak ada apapun itikat baik dari pihak Pak Arief. Nah inilah yang akan kami lakukan upaya hukum berikutnya. Sekitar 4.300.000 sekian lah. 4.300.000 itu sebenarnya satu kali pemeriksaan kan, dan cuma itu yang kita kasih. Karena sebenarnya dia ada beberapa pemeriksaan, jadi itu hanya satu pemeriksaan aja. Itu aja tidak satu rupiah pun kami terima. Tidak hanya dengan orang tua dari pihak pelaku bullying, Sunan menaruh kekecewaan. Terhadap pihak sekolah, Sunan juga tak kalah kecewanya. Sunan menuding pihak sekolah tidak netral dalam kasus bullying yang menimpa anaknya. Menurut Sunan, pihak sekolah seakan-akan berada di pihak pelaku ketimbang anaknya sebagai korban. Ditemani istri tercintanya, Sunan Kalijaga pun menegaskan bahwa seharusnya jika pihak sekolah akan mendampingi pelaku, hal yang sama juga dilakukan pihak sekolah untuk mendampingi anaknya. Namun yang terjadi justru sebaliknya, pihak sekolah kedapatan menemani anak pelaku bullying. Seperti diketahui, pada sidang lanjutan yang beragendakan pledoi yang digelar pada 5 Maret 2024 lalu, sempat terjadi kehebohan. Usai persidangan, Sunan Kalijaga tampak emosi kepada pihak sekolah. Lantas, langkah apa yang akan ditempuh Sunan terhadap pihak sekolah yang dianggap tidak netral dalam kasus bullying yang menimpa anaknya? Sementara anak saya, siapa? Ada yang damping dari sekolah? Nggak ada. Sekarang pertanyaan saya, si anak tersangka pelaku terdakwa itu ada wali kelasnya nggak Pak? Ada wali kelasnya kan? Kenapa bukan dia yang dampingi? Ini ya bentuk protes saya kepada sekolah Al-Azhar Kemandoran ya, Al-Azhar 4 Kemandoran. Anak saya jadi korban. Yang pasti kami selaku orang tua ya yang menjadi korban, tentunya kami sangat menyayangkan adanya dugaan pihak sekolah itu ada di sisi anak pelaku atau anak terpidana ini, yang dimana kami pada saat itu melihat langsung mata kepala kita
melihat bahwa pihak sekolah diwakili oleh kepala sekolah dan wali kelas mendampingi anak pelaku atau anak terpidana ini untuk pergi sidang. Sementara putra saya semenjak awal proses hukum tidak pernah didampingi oleh pihak sekolah. Kami mencoba untuk mengerti kalau memang sekolah mau bersikap netral. Kami mungkin saja dapat mentoleransi ketika kemarin dia mendampingi anak terpidana ini, ya. Tapi kan harusnya juga sebaliknya. Anak saya yang menjadi korban juga didampingi dong. Baru itu namanya netral. Atau betul-betul tidak mendampingi keduanya, baru itu namanya netral. Harusnya pihak sekolah, harusnya kalau memang dia netral, ya. Saya juga keluarga nggak minta sekolah berpihak pada kami, tidak. Tapi kalau mau netral, harusnya pada saat kemarin putusan hari Kamis hadir mendampingi korban. Karena kan sebelumnya sudah mendampingi anak pelaku terpidana. Pada putusan harusnya mendampingi putra saya sebagai korban untuk menjemput keadilannya. Itu baru namanya netral. Ya biar masyarakat aja yang menilai. Saya tidak perlu melakukan upaya-upaya hukum terhadap pihak sekolah. Karena biar bagaimanapun kami orang yang tahu budi lah. Hampir 3 tahun ini pihak sekolah atau wali kelas mendidik anak kami dengan baik. Artinya ya kami tidak akan melakukan upaya-upaya terhadap sekolah. Alhamdulillah anak saya tuh nggak pernah, dua-duanya anak saya tuh tidak ada yang punya jiwa yang ciut gitu ya, lemah itu nggak ada gitu. Jadi makanya kan memang kayak kenapa salah satunya kami tidak keluarkan gitu kan, karena memang anaknya nggak ngerasa perlu untuk keluar dari sekolah tersebut gitu. Dia mah nggak apa-apa, nggak ada masalah, dia berani menghadapi apapun itu, dia berani gitu kan. Jadi memang alhamdulillahnya punya mental yang seperti itu, jadi ya biasa aja dia menjalani ini semua tuh biasa aja. Anak saya kan juga lagi ujian kalau alasannya. Jadi saya rasa ya alasannya nggak masuk akal lah. Ya memang faktanya itu yang kami rasakan, kami lihat. Dan mungkin masyarakat juga bisa lihat karena ada liputan media di sana kan. Dan ada pengakuan di media bahwa pihak sekolah mendampingi anak pelaku atau terpidana pada saat itu. Ya, tapi pada saat putusan anak saya ya sama saya yang dampingin.